어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widiawati dengan NIM 2021-14-3307 dari kelas 5H. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai strategi manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan pengembangan dan kualitas di suatu perusahaan. Sumber daya manusia adalah segala potensi yang dimiliki oleh manusia, baik dari berupa pola pikir, emosi, dan potensi lainnya yang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi keinginannya sendiri ataupun mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi atau instansi. Karena pada dasarnya sumber daya manusia merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai perencana atau pelaksana, sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Maka dari itu, sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk diutamakan dan diperhatikan pengelolaannya dengan baik dari ketersediaan, kompetensi maupun kemampuannya. Karena melalui proses pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kunci kesuksesan dari perusahaan agar dapat meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan juga merupakan subjek yang berperan untuk menentukan keberhasilan perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya. Adapun tujuan dilakukan pengembangan sumber daya manusia ini yaitu adalah untuk meningkatkan kemampuan karyawannya, baik dari segi afektif, kognitif, ataupun psikomotoriknya, serta mempersiapkan karyawan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sehingga dapat mengatasi hambatan-hambatan yang sekiranya muncul dalam pekerjaan. Yang pertama, ada pengembangan informal, yaitu suatu pengembangan yang karyawannya atas keinginannya dan usahanya sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan dan jabatannya. Jadi, pengembangan informal ini menunjukkan bahwa karyawan tersebut berkeinginan untuk maju dengan cara meningkatkan kemampuan kerjanya. Yang selanjutnya yaitu ada pengembangan formal. Pengembangan formal ini terdiri dari jalur pendidikan formal, jalur latihan kerja, jalur pengalaman kerja. Pada jalur pendidikan formal ini terdiri dari pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat pertama dan atas, serta perguruan tinggi. Jalur pendidikan formal ini bertujuan untuk membekali seseorang dengan dasar-dasar pengetahuan, teori dan logika, pengetahuan umum, pengetahuan analisis, serta pengembangan watak dan kepribadian. Yang kedua yaitu ada jalur latihan kerja. Jalur ini merupakan proses pengembangan keahlian dan keterampilan kerja. Jalur ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dan juga mengutamakan praktek daripada teori. Pada jalur ini, sistem kerjanya dapat dipandang sebagai suplemen atau kelengkapan sistem pendidikan formal. Dan yang terakhir yaitu ada jalur pengalaman kerja. Jalur pengalaman kerja ini merupakan jalur di mana seseorang meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan dengan mengamati orang lain, menirukan dan juga melakukan sendiri tugas-tugas pekerjaan yang ditekuninya. Jadi, dengan melakukan pekerjaan secara berulang-ulang, seseorang akan semakin mahir dalam melakukan pekerjaan. Dan di samping itu juga akan dapat menemukan cara-cara lebih praktis, efisien,
dan juga lebih baik dalam melaksanakan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu ada cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada mengadakan pelatihan. Yang kedua ada memberikan penghargaan. Yang ketiga ada memberikan pendidikan. Dan yang keempat yaitu ada memberikan kenaikan gaji. Yang kelima ada menyediakan fasilitas yang lengkap. Yang keenam ada menghilangkan sistem senioritas. Dan yang terakhir yaitu ada menanamkan rasa tanggung jawab pada karyawan. Yang pertama ada mengadakan pelatihan sesuai dengan bidang yang didalami karyawan. Dengan menjadi lulusan sekolah ternama tidak akan menjamin seseorang tersebut memiliki skill. Oleh karena itu, kita harus memberikan pelatihan sesuai dengan bidang yang didalami karyawan tersebut. Misalnya dengan karyawan di bidang marketing, maka kita harus menyediakan pelatihan secara realitas yang akan dihadapinya. Yang kedua ada memberikan penghargaan bagi karyawan berprestasi. Dengan ini, kita bisa mengadakan acara penghargaan secara khusus yang memberikan apresiasi bagi karyawan yang memiliki skill bagus, rajin, dan bertanggung jawab. Dengan kegiatan ini dapat mendorong karyawan lain berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik agar mendapatkan apresiasi. Yang ketiga ada memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan untuk karyawan potensial. Dalam suatu perusahaan pasti ada karyawan yang memiliki tanggung jawab besar, rajin dan memiliki skill bagus. Akan tetapi latar belakang pendidikan keilmuannya belum kuat. Nah, dari sinilah perusahaan dapat memberikan kesempatan pada karyawan tersebut untuk menempuh pendidikan lebih tinggi. Perusahaan bisa membiayainya dan ketika lulus dia bisa semakin mengabdikan diri di perusahaan. Yang keempat ada beri kenaikan gaji untuk karyawan yang produktif. Dengan memberikan kenaikan gaji, karyawan akan semakin lebih giat dan akan semakin lebih produktif lagi. Selanjutnya ada menyediakan fasilitas yang lengkap. Dengan menyediakan fasilitas yang terjamin, maka kualitas sumber daya manusia pun meningkat karena kepuasan dan kenyamanan kerja para karyawannya. Selanjutnya ada menghilangkan sistem senioritas. Beberapa produktivitas karyawan menjadi menurun karena mereka merasa sudah senior dan berhak menyuruh karyawan-karyawan baru. Hal ini yang menyebabkan karyawan baru tidak betah dan memilih untuk keluar. Jadi kita harus benar-benar disiplin dalam hal ini. Tanamkan kepada seluruh karyawan bahwa kedudukannya sama semua. Dimulai dari manajer hingga office boy. Semuanya memiliki tanggung jawab dan perannya masing-masing. Jadi tanpa adanya kerjasama yang baik, maka kerja pun tidak akan berjalan dengan optimal. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada menanamkan rasa tanggung jawab pada karyawan. Jadi walaupun lingkungan perusahaan terlihat menyenangkan, tetapi karyawan juga harus tetap melakukan pekerjaannya dengan maksimal dan disiplin. Misalnya bisa dengan menyediakan mesin absen sidik jari atau wajah. Dengan teknologi tersebut, karyawan tidak akan bisa titip absen ke temannya. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.